Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajrin Indriani Rais, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Palu. Kali ini saya akan menampilkan hasil tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran di modul 3.1, yaitu untuk menganalisis dan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan, paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan. Pada tugas kali ini, kami diberikan tugas untuk mewawancarai 2-3 pimpinan atau kepala sekolah dan mewawancarai untuk mendapatkan hasil sebuah wacana kasus yang beliau pernah hadapi dan bagaimana praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Fajrin Indriani Rais, calon guru penggerak Angkatan ke-9, Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Palu. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Dr. Lodi Suryanto, SGD MPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Ibu Fajrin, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Amin. Baik, Pak. Jadi dalam sesi kali ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan guru penggerak. Kami sudah masuk di modul 3.1 terkait bagaimana pengambilan keputusan seorang pimpinan dalam mengambil keputusan yang bernilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya dalam modul ini, Pak, saya sedikit menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa mengetahui adanya 4 paradigma dilema, yaitu paradigma individu melawan kelompok, paradigma keadilan melawan rasa kasihan, paradigma kebenaran melawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek melawan jangka panjang. Nah, selain dari 4 paradigma tersebut, kita juga akan melihat dari sisi 3 prinsip pengambilan keputusan berdasarkan teori dari kami, Pak, ya, yaitu terkait dengan prinsip berbasis rasa kasihan atau rasa kepedulian, care. Yang kedua yaitu prinsip yang berbasis dengan peraturan, rule, dan yang ketiga adalah prinsip yang berbasis hasil akhir. Nah, dan yang terakhir itu bagaimana kita bisa melihat pengambilan keputusan ini mengikuti 99 langkah pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah kami di SMK Negeri 2 Palu. Beliau adalah guru saya juga dan telah menjabat sebagai kepala sekolah kurang lebih 13 tahun, Pak, ya. Jadi insya Allah dengan kegiatan ini, metode ini dapat membuat sebuah pelajaran yang bermakna bagi kami guru penggerak untuk belajar pengalaman-pengalaman dari beliau. Baik, Pak, saya minta waktunya sekitar 15 menit, Pak, untuk wawancara sebentar. Luar biasa. Ya. Baik, Pak, dalam sesi kali ini mungkin tadi saya sudah ada openingnya terkait dengan 4 paradigma dilema, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 99 langkah nanti. Nah, pertanyaan mungkin di sini terkait dilema, Pak. Kita tahu bersama bahwa dilema itu kan adalah sebuah peristiwa yang terjadi dan adanya kesenjangan kita mau memilih antara yang sama-sama benar. Nah, kira-kira ini, Pak, di 13 tahun Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada dilema yang pernah Bapak selesaikan permasalahannya? Mungkin bisa berbagi dengan kami, Pak, guru penggerak, dilema apa kira-kira itu, Pak? Ketika menjadi kepala sekolah di sekolah pusat keunggulan SMK Negeri 2 Palu, saya diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tapi saya tidak mau mengangkat berbagai persoalan oleh karena gerakan perubahan yang kita gulirkan itu, saya mau katakan, dan mulut-mulut dari semua dewan guru mengatakan sudah cukup berhasil. Sekarang kepala sekolah dan tim pengemban kita sudah menyusun sebuah visi sekolah, dan untuk mewujudkan visi, harapan, mimpi ke depan, ada misi yang adalah indikator
kesuksesan yang harus diambil. Nah sekarang visi sekolah, mimpi sekolah, terwujudnya lulusan yang beriman, berkarakter kuat, unggul, dan berdaya saing global. Visi ini kita sudah paparkan di hadapan Dewan Guru ketika oleh para pengembang, di mana saya telah memimpin sebuah rapat untuk menyusun ini, lebih menyederhanakan dari visi sebelumnya, dan ini bisa dibilang terwujudnya lulusan yang beriman, berkarakter kuat, unggul, dan berdaya saing global. Apa sebagai kepala sekolah, apa yang saya harus lakukan dalam mewujudkan? Yang pertama adalah sosialisasi kepada orang tua sehubungan dengan kegiatan yaitu bilingual school, sekolah yang menerapkan dua bahasa. Yang pertama ya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya yakin ini akan menghadapi banyak kendala, tapi ini adalah visi kita, misi kita yang harus kita ambil. Baik Pak. Ya. Jadi kebijakan apa yang sudah Bapak ambil dan Bapak putuskan kira-kira untuk untuk Bapak bisa dapat melaksanakan visi terkait sekolah yang berbasis bilingual language ini? Ya. Karena ini menyangkut keterlibatan dari siswa yang tentu saja memiliki orang tua. Benar. Maka yang pertama kita mengadakan sosialisasi. Pertama kepada guru-guru, pertama ke wakil kepala sekolah, guru-guru ketua jurusan, dan guru-guru secara umum, kemudian kepada orang tua. Kenapa? Karena ini menyangkut pembiayaan. Pembiayaan Pak ya? Pembiayaan. Nah, kalau kita lihat di sini ada cost Pak ya, Iya. biaya. Ada tidak terjadi Bapak lihat di sini terjadi dilema ketika Bapak mengambil keputusan bahwa untuk menciptakan sekolah yang bilingual school itu, Ya. sampai Bapak harus mengambil keputusan harus ada pembiayaan di dalamnya. Ada nggak Bapak merasakan ada dilema? Saya merasa pasti akan terjadi dilema. Ini baru kita lakukan, tapi saya sudah merasa pasti akan ada gejolak yang bakal terjadi. Kenapa? Untuk sebuah kebaikan saja tidak melibatkan saya, karena bukan dalam ranah saya, itu sudah membuat nama saya bisa dibilang diobrak-abrik oleh para wartawan. Apalagi ini. Tetapi saya sebagai pemimpin harus maju. Kenapa? Oleh karena ini adalah visi kita yang kita sudah susun dan sepakati sebagai sebuah keyakinan, harapan, mimpi ke depan yang kita akan tempuh. Maka meskipun dilema yang bakal terjadi, kita akan hadapi. Itulah sebabnya kita sudah mengadakan sosialisasi, langkah-langkah menuju ke sana, terwujudnya lulusan yang berdaya saing global ini. Karena bagaimana mau bilang bisa masuk ke era global tanpa penguasaan bahasa Inggris? Maka kita akan libatkan siswa-siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, khususnya kursus. Dan tentu saja berbiaya. Iya. Baik Pak. Jadi saya sudah I get the point. Dilema yang Bapak hadapi sekarang ini kayaknya itu masuk ke ranah-ranah dilema jangka pendek dan jangka panjang. Yeah. Di mana jangka panjang itu Bapak ingin mencapai visi Bapak untuk mewujudkan bahwa lulusan kita nanti ini dapat bersaing global melalui penggunaan bahasa. Yeah. Ketika banyak siswa mungkin lulusan yang bisa berbahasa lebih dari satu, mungkin itu dapat menaikkan citra sekolah Pak ya. Benar. Itu luar biasa Pak. Tapi ternyata itu menyebabkan dilema. Nah kira-kira ini Pak, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan untuk meminimalisir dilema gejolak yang ada ini Pak? Cara saya untuk meminimalisir
dilema yang bisa dikatakan bakal lebih dan terjadi ke depan, ya tetap kita berkomunikasi. Ya, kita sampaikan keuntungan dari program yang kita akan buat ini. Memang ini berbiaya, tentu saja. Selain ini berbiaya, tentu harus ada kebijakan-kebijakan khusus pimpinan sehubungan dengan anak-anak yang tidak mampu, karena yang pasti akan mengalami kesulitan, apalagi berbayar, tentu anak-anak yang sangat oleh sekolah memperhitungkan dia ada di bawah garis kemiskinan. Tentu saja ada kebijakan khusus, tetapi hal ini harus kita lakukan oleh karena kalau kita tidak melakukannya, maka tentu saja harapan dari lulusan tamatan berdaya saing global yang unggul ini tidak akan tercapai. Luar biasa Pak. Jadi sekarang terkait visi dan misi yang akan Bapak jalankan saat ini, kalau saya misalnya sebagai orang tua ini melihat ini, di sini berbenturan dengan masalah ekonomi Pak. Ya. Jadi ada dilema juga sosial yang mana kita ketahui bersama bahwa SMK Negeri 2 Palu di sini anak-anaknya adalah kalangan ekonomi menengah dan menengah ke bawah. Ya, benar. Terkait pos itu mungkin lumayan miris Pak ya, mengambil kebijakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya kira-kira Pak, ketika ini akan dipublikasi keluar, bagaimana kesiapan Bapak untuk berkomunikasi dan menyampaikan ke pihak luar bahwa akan ada gebrakan perubahan kebijakan seperti ini? Apa yang akan Bapak sampaikan dan langkah-langkah apa yang akan Bapak ambil untuk dapat menyampaikan bahwa ini loh visi dan misi kita? Karena kita ketahui bahwa sekarang kan ada Pergub Pak. Ya, benar. Dilarang akan ada pembiayaan pungutan yang dikelola oleh sekolah. Kira-kira langkah-langkah dan prosedur apa yang akan Bapak ambil ketika perubahan ini akan dipublikasi keluar? Benar. Baik. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah kalau yang sekarang ada sudah di dalam yang sedang belajar, maka saya harus lebih menekankan kepada orang tua siswa bangga berada di sekolah pusat keunggulan. Maka ajakan saya kepada orang tua siswa untuk mari kita sama-sama mendukung program yang dicanangkan oleh sekolah. Dan sekarang ketika ini akan dipublikasikan, kita mengharapkan yang pertama adalah akan datang masuk menjadi siswa kita adalah siswa-siswa yang unggul dari berbagai segi. Sebelum mereka masuk, yang pertama mereka harus tahu bahwa mereka akan mendaftar masuk menjadi calon siswa dan siswa di sebuah sekolah yang adalah sekolah pusat keunggulan. Ini yang pertama konsep yang saya akan tanamkan kepada mereka yang akan menjadi calon siswa, orang-orang tua mereka. Anak bapak ibu akan menjadi calon dan siswa di sekolah pusat keunggulan. Ketika konsep ini ditahu, sadar mereka, maka tentu saja mereka sudah memiliki bayangan. Nah, visi sekolah kita harus ditahu, kita harus paparkan di depan. Sehingga ketika mereka mengetahui visi ini, maka program-program sekolah seperti ini. Nah, sekarang akan dipublikasi berbayar. Ya. Yang pertama, bahwa kursus ini bukan sekolah yang melaksanakan. Sekolah bekerja sama dalam mencapai visi lulusan yang unggul, berdaya saing global. Kita bekerja sama dengan lembaga pendidikan luar sekolah, dalam hal ini kursus ternama untuk yang berkualitas tentu saja, untuk melaksanakan kegiatan khusus di sekolah kita. Jadi bukan pihak sekolah. Jadi kalau seandainya hubungannya dengan Pergub itu, ya Pergub kita tidak akan larang, tapi yang akan mereka tidak membayar untuk sekolah. Mereka membiayai diri mereka sendiri. Karena kita bekerja sama dengan pihak sekolah. Pihak lembaga, LKP. Baik Pak. Seperti itu. Nah, sekarang saya menemukan lagi, kayaknya Bapak ini menemukan bagaimana dengan anak-anak yang
tidak mampu untuk mengikuti kos yang yang disampaikan oleh pihak lembaga itu sendiri. Kan kita tahu sini jumlah siswa kan ada 2.000-an, hampir 2.000. Nah, bagaimana kira-kira Bapak ingin mengantisipasi ada dilema antara siswa yang ekonominya mampu dan yang belum mampu, tentunya untuk bisa Bapak menciptakan semua lulusan ini dapat bersaing global. Karena kita jangan mungkin hanya satu segelintir siswa. Gimana kira-kira langkah-langkah dan prosedur yang akan Bapak terapkan ketika melihat dilema sosial yang ada di sekolah kita ini, Pak? Ini pertanyaan ini muncul oleh karena kebiasaan yang terjadi di sekolah kita ini. Iya. Dengan begitu banyaknya calon siswa yang menjadi siswa datang dari latar belakang ekonomi Iya. lemah, bahkan lemah sekali. Nah, sekarang dalam kepemimpinan kepala sekolah yang baru, saya coba akan menepis atau mengikis sedikit. Kenapa? Itulah sebabnya saya selalu kedepankan SMK 2 Palu sebagai sebuah sekolah pusat keunggulan. Maka yang datang di sini adalah siswa-siswa yang unggul. Saya katakan tadi dari berbagai segi, bukan cuma dari segi intelektualnya saja yang unggul, secara intelijensia dia unggul, tapi juga dari segi ekonomi kalau bisa unggul. Kenapa? Karena begitu banyak pengalaman, banyak sekali program-program sekolah yang harusnya ada keterlibatan orang tua itu tidak jalan. Hanya oleh karena bagaimana mereka mau jalan atau kita mau jalan, sementara dukungan orang tua sama sekali tidak ada. Itu sebabnya hal yang pertama untuk lakukan ini, orang tua harus tahu bahwa mereka masuk di sekolah yang unggul. Dan sekolah yang unggul dengan visi seperti ini. Maka saya memimpin sebuah sekolah, khususnya pada penerimaan siswa baru ke depan, saya akan menyampaikan yang masuk kemari adalah yang unggul. Unggul dari semua segi. Ya, dari segi akademiknya bagus, dari segi latar belakang mohon maaf ekonominya bagus. Bukan berarti yang ekonomi biasa-biasa saja tidak diperhitungkan, kan kita ada langkah-langkah kebijakan bisa menyelesaikan itu. Tetapi kalau yang lalu presentasinya bisa dibilang 60-40, yang bisa mendukung 40 dari segi ekonominya, dan yang betul-betul ekonomi lemah yang tidak berdaya sama sekali itu yang dikirim kemari, itu sama sekali kita akan kikis itu. Kalau bisa hanya ada yang 20% yang datang dari ekonomi biasa-biasa saja. Mohon maaf, ini mungkin secara terbuka, karena tidak mungkin sesuatu yang bisa dibilang unggul, yang berkualitas dengan pembiayaan yang gratis. Saya mau katakan secara tegas, makanya program-program untuk menuju ke sana saya sudah persiapkan kepada guru-guru, ya, kepada panitia yang akan bertugas ke depan. Jauh sebelum penerimaan saya dalam mewujudkan visi ini, maka kita persiapkan langkah-langkah seperti ini. Baik, luar biasa Pak. Jadi Bapak saya sudah mengungkapkan tadi bahwa ini akan difokuskan ke siswa yang baru masuk ini Pak ya. Jadi bagaimana dengan siswa kelas 11 dan 12 yang istilahnya sosialisasinya ini tidak pada saat mereka masuk ke sekolah, mereka sekarang sudah mulai berjalan belajar dan bahkan sudah melaksanakan kelulusan di kelas 12 nanti Pak. Benar. Jadi memang secara keseluruhan program ini akan dinyatakan wajib pada penerimaan siswa baru. Karena secara keseluruhan sekolah ini akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita tidak lagi, kalau nanti ke depan mungkin ada satu hari English Day, tetapi pada saatnya nanti ketika program ini jalan, not English Day, but bilingual school. Kita menggunakan dua bahasa. Dalam program ini kita programkan guru-guru mengikuti pelatihan bahasa Inggris, sehingga ketika dia mengajar termasuk guru bahasa Indonesia pun
dan muatan lokal lainnya akan menggunakan bahasa Inggris dalam pengantar-pengantar yang ada di dalam mata pelajarannya. Jadi, Nah, sekarang untuk yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 kita tidak mewajibkan, tetapi kita menghimbau. Itulah sebabnya kemarin ketika disampaikan secara online, orang tua begitu banyak. Karena orang tua dengan pikiran yang maju, mereka banyak dan tidak mempersoalkan biaya. Maka dalam 1-2 hari ke depan kita akan mengundang orang tua siswa mengadakan rapat di sekolah. Baik Pak, luar biasa Pak. Jadi kira-kira nanti ke depan ini apakah Bapak ada memiliki sebuah seperti tata kelola penjadwalan atau seperti susunan jadwal untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil itu Pak? Sudah pasti bahwa semua hal-hal yang sudah terprogram, termasuk dalam mewujudkan visi dan misi ini, semua itu sudah terprogram. Artinya untuk melakukan ini harus ada langkah-langkah yang tidak langsung secara drastis. Ya. Baik Pak, jadi siapa saja nanti mungkin yang akan Bapak libatkan dalam proses pengambilan kebijakan Bapak tersebut? Ya, antara lain yang pertama, karena ini menyangkut dukungan orang tua, Ya. pembiayaan dari orang tua. Hal yang pertama adalah komite. Meskipun ini bukan dari pihak sekolah, tetapi sekolah memfasilitasi lembaga bekerja sama dengan sekolah, khususnya untuk mencapai visi sekolah ini. Maka karena ini menyangkut pembiayaan orang tua, maka kita akan libatkan orang tua siswa dalam menyampaikan maksud yang adalah sasaran akhirnya pencapaian visi misi SMK Negeri 2 Palu. Luar biasa Pak. Baik, luar biasa sekali Pak. Saya sebagai guru di sini yang merupakan bawahannya dari Bapak kepala sekolah merasa sangat bangga juga bisa memiliki pemimpin seperti Bapak. Yang mana kita tahu kita guru juga di sini bukan hanya siswa yang harus bisa berbahasa Inggris, tetapi guru pun harus bergerak untuk bisa berbahasa Inggris nantinya. Nah ini Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang selama ini yang bisa memudahkan Bapak atau mempermudah Bapak untuk bisa mengambil kebijakan ini nantinya Pak? Kebijakan-kebijakan ini disusun bukan hanya datang dari kepala sekolah. Di SMK Negeri 2 Palu, saya kepala sekolah memiliki guru-guru penggerak yang hebat, yang sementara mengadakan wawancara dengan saya adalah seorang guru penggerak yang saya sangat andalkan di SMK Negeri 2 Palu. Beliau ini juga adalah salah satu yang sering memberikan buah-buah pikiran kepada saya, dan di samping itu guru-guru penggerak lainnya. Sehingga dalam mengambil langkah-langkah ke depan pun tentu saja mereka yang terlibat dalam memberikan kontribusi pemikiran ke depan pun mereka tentu saja akan dilibatkan dalam mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan apa yang kita sudah susun ini. Biasa Pak, terima kasih atas kepercayaan bagi kita guru-guru penggerak yang ada di sekolah ini Pak. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan the last question. Kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan dari dilema-dilema yang Bapak rasakan? Yang pertama, sekali lagi, adalah keyakinan saya sebagai seorang kepala sekolah. Saya mau mengatakan bahwa langkah seorang pemimpin, apalagi dia memimpin sebuah gerakan perubahan, boleh jadi ada yang tidak ingin berubah. Dia akan berada dan lebih senang pada status di mana dia sebelumnya berjalan. Tetapi sebagai seorang pemimpin gerakan perubahan, saya tetap akan maju. Tentu saja dengan penuh percaya diri. Namun sekali lagi tidak cukup modal kepercayaan diri untuk melakukan sebuah gerakan perubahan. Maka hal-hal yang selalu harus diperhitungkan adalah
bagaimana konsep dia sebagai pemimpin, dia harus sampaikan atau rapatkan sebagai sebuah konsepsi ataupun keyakinan bersama. Dan dengan keyakinan bersama, kita akan berjalan bersama. Meskipun dalam perjalanan ada yang suka berhenti atau tidak mau bergerak lagi, ada di situ. Atau dengan kata lain, lebih suka pada status yang sebelumnya. Tidak mengapa. Perubahan ini akan berjalan terus. Orang yang tidak mau berubah akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Ini Pak, saya selaku yang mewawancarai Bapak, luar biasa saya mendapatkan banyak pengalaman baru dari pengalaman yang Bapak sampaikan tadi terkait kita kalau menjadi seorang pemimpin, khususnya kami guru-guru adalah pemimpin pembelajaran di kelas nanti. Faktor pertama yang harus kita ingat adalah sebuah keyakinan. Jadi keyakinan itu hal yang paling penting, kepercayaan diri, dan bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman itu sendiri untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Seperti itu Pak, yang saya dapatkan dari pembelajaran bermakna yang saya peroleh dari hasil wawancara ini. Baik Pak, Bapak Dr. Lodi Surentu, SPD MPD, saya selaku guru penggerak dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, merasa sangat berterima kasih banyak ini Pak. Saya mendapatkan banyak pengalaman. Semoga Bapak bisa mencapai visi dan misi terkait tadi untuk lulusan yang mendesain global, dan kami dari guru penggerak siap untuk membantu gerakan-gerakan perubahan yang akan Bapak laksanakan. Ya, pasti harus. Terima kasih banyak Pak sudah menyita waktu yang sangat sibuk ini. Baik, bagi dari kegiatan ini saya mengambil banyak pengalaman. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, dan semoga dari hasil wawancara ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi semua Bapak Ibu guru penggerak yang ada di Indonesia, bagaimana kita sebagai guru penggerak untuk bisa bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, apa kabar ini Pak? Baik, alhamdulillah Bu In. Alhamdulillah baik. Nah, kali ini kita bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Aan Syarifuddin, SPD MPD. Bapak adalah Kepala Sekolah SMK Swasta Wira Informatika Global, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk sesi kali ini, saya sebagai calon guru penggerak yang ada di Sulawesi Tengah akan melakukan wawancara sedikit Pak, terkait bagaimana kira-kira kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil selama menjadi seorang pemimpin di sekolah Bapak, terkait kalau ada sebuah dilema. Apakah Bapak selama ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Wira Informatika Global, pasti saya rasa ada dilema-dilema etika atau dilema moral yang mana Bapak pernah menemuinya, dan bagaimana Bapak untuk mengambil keputusan dan kebijakan apa yang Bapak ambil. Kiranya ada satu kasus Pak, barangkali yang pernah Bapak temui di sana, mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu In atas kesempatannya mewawancari saya, walaupun jarak jauh ya, video call. Iya. Kaitan dengan dilema bagi kepala sekolah, dilema itu merupakan makanan sehari-hari ya Bu In. Oh iya. Karena sebagai pemimpin itu ya harus mau ambil risiko, harus menemui berbagai dilema yang dihadapkan dengan kesehariannya. Baik itu dilema masalah dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, dengan masyarakat sekalipun, atau bukan dengan secara struktural di atasnya kedinasan, itu memang harus bisa diambil sebuah keputusan ya, keputusan yang tentunya harus menjadi keputusan yang meminimalisir risiko lah, minimalisir konflik gitu ya. Jangan sampai keputusannya itu akan menambah konflik justru. Baik. Kalau kasus sih banyak sih Bu In, mau kasus yang mana nih? Kasus yang mungkin Bapak bisa ambil satu contoh saja Pak, yang
Bapak masih ingat. Oke, Ya, oke. Mungkin keputusan-keputusan dengan guru ya, boleh, boleh. Karena tentunya sebagai pemimpin di sekolah itu menghadapi berbagai karakteristik guru dan juga tenaga pendidikan yang beda-beda karakter, kemudian juga beda bakat, minat dan juga sikapnya. Ada yang memang rajin, ada yang harus Iya, terus motivasi, benar. ada yang selalu ada bermasalah dengan keluarganya. Nah, itu kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai coach Bu ya. Saya sih Iya. selalu kalau ada masalah ke guru, saya berusaha untuk mengcoachingnya, Oh, gitu, Pak. memanggil guru tersebut, kemudian berusaha menggali apa sih permasalahannya, kemudian Baik. permasalahan yang timbul itu kan nanti biar diambil solusi dan juga komitmen dari dirinya sendiri gitu ya. Kalau Mm, kita paksakan untuk memberikan nasihat, untuk memberikan masukan, rasanya tidak terlalu efektif gitu Bu. benar. Biasanya saya suka panggil, ini kenapa, sampai ketemu benang merahnya, kemudian yuk gimana sekarang komitmennya gitu. Ada komitmen, kesepakatan, kita lebih enak nanti akan timbul kesadaran diri gitu Bu. Luar biasa Mungkin ini, itu Bu. Pak. Hmm, Jadi tadi Bapak sudah memaparkan dilema yang sering terjadi, yaitu terjadi antara Bapak selaku kepala sekolah dengan guru, Pak ya. Dan tadi juga ya, Bapak sudah menjelaskan langkah-langkah atau biasa prosedur yang Bapak untuk mengambil kebijakan itu tidak hanya dengan nasihat, komunikasi biasa, tapi menggunakan teknik coaching. Ya, betul. dengan adanya teknik coaching sampai muncul kesepakatan antara Bapak dan pihak guru tersebut. Nah, kira-kira ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu sebuah keputusan itu adalah efektif menurut Bapak untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya keputusan yang tadi kita berdasarkan atas komitmen Bu. Oh, yang Kalau itu ya. keputusannya sepihak, nanti kesannya kita otoriter juga gitu ya. Kita otoriter, kita nggak bisa menerima masukan, menerima pandangan. Tetapi kalau kira-kira kita buat kesepakatan, baik kita bicara empat mata, kalau misalkan masalahnya terlalu personal Mhm. atau masalah secara kelembagaan, misalkan kita rapatkan, kita tiap bulan Oh, rapatkan Bu ya. Kita tanya masukan-masukan dari guru apa, kemudian dibuat kesepakatan. Yuk, ya sepakat nggak nih kalau gini? Nah gitu. Kalau misalkan sepakat kan itu rasa lebih efektif. Kenapa? Karena kesadaran dari mereka sendiri. Kalau mereka yang bilang, kita yang sepakat ya, berarti tidak ada kata penolakan lagi. Kita iya laksanakan benar. sama-sama gitu ya. Kalau tidak bersepakat itu tidak akan efektif gitu. Walaupun memang setelah sepakat juga ada aja yang masih Nah, melanggar itu dia. kesepakatan gitu ya. Itu Nah, minimal kira-kira ya minimal tadi kata ya saya sampaikan meminimalisir resiko lah. meminimalisir. Kalau misalkan aturannya hanya top down itu kan kesannya juga Benar. seperti perintah dari bos gitu ya. Tapi kalau dari bottom to up kan kita tampung sama-sama sepakat dan mereka kalau nggak sepakat berarti loh kemarin kan kita harus bersepakat, yuk kita jalankan gitu. Iya, luar biasa ini Pak Kepsek. Nah, itu tadi Bapak sempat bilang bahwa ini hanya sekedar meminimalisir. Nah, kira-kira ada Ya, tidak contoh yang kesepakatan Bapak sudah buat bersama dengan guru-guru, tapi ternyata ada juga tantangan misalnya mungkin dari pihak eksternal, seperti apa mungkin Pak, siapa tahu ada satu kasus yang ada tantangannya. Sudah ada kesepakatan, tapi ternyata ada juga kendala-kendala dan tantangan untuk Bapak menjalankan keputusan yang Bapak ambil tersebut. ya tantangannya pasti banyak Bu, karena tadi tidak berbeda kepala, beda karakter, itu tantangannya meyakinkan bahwa ini adalah hasil kesepakatan bersama, jangan sampai dikhianati gitu ya. Nah kalau misalnya melanggar-melanggar sedikit itu kan manusiawi lah, kita ingatkan lagi di grup atau secara langsung panggil personal, kalau enggak juga itu kan sudah tugasnya sebagai pemimpin memberikan pembinaan juga Bu ya, Pembinaan. pembinaan supervisi kan sekolah itu ya, mensupervisi gurunya mana yang kira-kira baik kita pertahankan, yang kurang baik kita tingkatkan gitu. Tantangannya di situ, tantangannya meyakinkan bahwa ini hasil kesepakatan harus kita jalankan gitu Bu. Oh iya. Mungkin di situ. Berarti dari tantangan itu untuk menjalankan keputusan itu apakah dari semua kasus dilema yang ada, Bapak memiliki sebuah jadwal atau mungkin ada tata kelola tersendiri? Atau bagaimana trik-trik Bapak untuk menyusun atau menjadwalkan proses kebijakan yang Bapak ambil?
Kalau jadwal kita selalu terjadwal, tiap bulan kita rapat Bu ya. Kita rapat bulanan, evaluasi dan refleksi KBM selama 1 bulan ke belakang. Setelah kita evaluasi dan refleksi apa yang sudah baiknya kita pertahankan, yang kurang baiknya kita tingkatkan. Ada masalah apa kita tampung, baik masalah di kelas, masalah wali kelas, sampai masalah yang melibatkan eksternal juga gitu ya. Kita tampung semuanya di rapat, itu terjadwal. Kalau yang sifatnya insidental ya kira-kira ada masalah yang memang perlu diluruskan gitu ya, perlu diluruskan. Misalkan ada guru yang misalkan tiba-tiba berubah sikap dan lain-lainnya, kita panggil ke ruangan saya, tanyakan, dicari benang merahnya, apa sih masalahnya, diajak ngobrol komunikasi, sampai ketemu kan nanti kita paham Bu. Kita ini masalahnya. Nah setelah itu kita sambil perlahan-lahan coaching gitu ya. Kalau gini masalahnya bagaimana? Nah karena tentu saya pribadi sebagai manusia ada kesalahan, itu tentunya menjadi inspirasi juga dari guru-guru, ternyata untuk perbaikan diri saya gitu ya. Kalau itu yang insidental. Jadi kalau yang terjadwalnya kita tiap bulan selalu ada rapat evaluasi dan refleksi. Rapat evaluasi Pak. Baik Pak, jadi ada rapat evaluasi Pak ya. Untuk menangani tantangan-tantangan yang ada tentu perlu ada komunikasi dan evaluasi. Itu yang ambil. Nah kira-kira dalam menjalankan sebuah kebijakan Bapak sebagai pemimpin di sekolah, adakah seseorang yang Bapak percayai atau mungkin adakah faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ataukah keputusan itu murni dari Bapak sendiri yang memudahkan? Ada orang kepercayaan mungkin, atau ada faktor-faktor eksternal internal yang mempermudah Bapak mungkin, yang mensupport? Ya, faktor utama tentunya kita harus percaya bahwa Tuhan tidak menitipkan masalah terhadap orang yang tidak menyelesaikan masalahnya. Itu yang pertama. Kita diberikan masalah berarti kita dipercaya bisa menanganinya gitu Bu. Itu yang pertama jadi motivasi buat saya. Yang keduanya tentunya karena kita di swasta yayasan Bu ya, saya selalu konsultasi dengan yayasan. Kita ada masalah di sekolah, konsultasi dulu dengan yayasan, mau seperti apa ini solusinya, kemudian mau bagaimana ini kegiatannya, itu selalu disampaikan ke yayasan. Setelah dikoordinasikan, konsultasikan, nanti diketemuan kata sepakat, baru dikembalikan lagi ke guru-guru, disampaikan di rapat gitu ya. Selain itu juga tentunya sebagai kepala keluarga juga di rumah, itu memberikan pengaruh besar juga Bu. Karena apabila kita menjadi pemimpin yang baik di keluarga, tentunya akan terbawa juga menjadi pemimpin di lembaga itu ya. Nah tentunya ketika ada masalah-masalah juga ya, seyogianya seorang suami istri itu selalu ada curhat, anggapnya coaching juga ya dengan pasangan ya. Tentunya ketika kita ada menyampaikan permasalahan kita, obrolan-obrolan kecil gitu ya, biasanya ada aja sedikit masukan atau kebajikan-kebajikan dari seorang istri gitu ya. Walaupun bukan bidangnya itu ya. Istri saya kebetulan tidak kerja di rumah tangga, tapi rasanya masukan dan kebajikan-kebajikan ada sedikit yang tersirat dan tersurat, oh iya ya gini gitu ya. Jadi agak sedikit menurunkan ego dan emosi gitu Bu. Ketika banyak masalah muncak, sampaikan gini-gini, oh iya ya, akhirnya sedikit terhibur, sedikit menurunkan ego juga. Nah itu beberapa faktor juga beberapa orang yang ujungnya nanti ketika membuat keputusan tadi itu, keputusan tidak akan bisa memuaskan semua pihak Bu ya. Pasti ada pihak-pihak yang memang merasa ini kok gini, kok gitu. Tapi minimal tadi kita keputusan itu adalah meminimalisir risiko dan konflik yang terjadi. Dan tadi kuncinya sepakat. Kalau sepakat yang tidak pro juga ada, itu kesepakatan bersama di rapat, maka kita jalankan. Luar biasa ini Pak. Jadi saya sangat beruntung ini bisa mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi saya mendapatkan banyak mendapat banyak pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang telah Pak lakukan dalam mengambil keputusan dilema-dilema etika terkait bagaimana kita berkomunikasi dengan bawahannya kita, bagaimana kita melakukan teknik coaching down to top, bukan top to down. Setelah itu tentu ada yang namanya orang kepercayaan, yaitu pasangan hidup tentunya Pak Ania, yang bisa memberikan kita motivasi. Dan yang paling utama adalah Sang Pencipta, Sang Khalik, Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang memang mempercayai kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak ini Pak An. Saya sudah mendapatkan banyak masukan-masukan dari Bapak selaku kepala sekolah yang
Mohon maaf ini Pak, kurang lebih berapa tahun Bapak sudah menjabat kepala sekolah? Alhamdulillah tahun ini genap berarti 2012, 2022 berarti hampir 11 tahun. 12 tahun Pak Iya, ya? iya, Wah, 12 tahun bukan amanah. tentu 12 tahun ini bukanlah waktu yang singkat Bapak sudah menjadi seorang pemimpin Betul. satu sekolah, apalagi di sekolah swasta Pak ya, yang kita tahu sekolah swasta itu lebih beragam lagi. Betul, Bu. Bagaimana regulasi dengan yayasan, luar biasa Pak. Baik Pak, di waktu 13 menit ini saya sangat mengucapkan terima kasih atas Sama-sama, Bu. masukan-masukan, berbagi tentang pengalaman, cara pengambil keputusan. Semoga Bapak sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga, Amin. sukses menjalankan amanah dari Allah untuk menjalankan sekolah Amin. menjadi lebih baik, apalagi pusat keunggulan Pak ya. Alhamdulillah, Bu. Sekarang Alhamdulillah tahun ketiga. pusat keunggulan tahap 3 luar biasa SMK Wira Informatika. Baik Pak, cukup sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima sama-sama kasih Bu Pak. In. Salam buat keluarga. Sukses Ya, CGP-nya. Insya Allah lulus dan bisa jadi guru penggerak. amin, Jadi amin, pemimpin pembelajaran yang bisa mencerdaskan dan berpihak kepada murid. amin. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu. Pak. Sukses Ya. selalu. Amin. Baik. Ya, silakan ya. Baik, perkenalkan nama saya Fajrin Indriani Rais. Saya selaku calon guru penggerak di Sulawesi Tengah. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Palu. Untuk sesi kali ini, saya akan melaksanakan wawancara kepada pimpinan, yaitu kepala sekolah yang ada di Indonesia tentunya, untuk berdiskusi terkait dilema etika. Nah, tentunya untuk dilema etika ini tersendiri, kita melihat ada beberapa seorang pimpinan mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin saja apakah Ibu Siska pernah mengalami sebuah dilema etika di sekolahnya untuk mengambil keputusan? Iya, jadi terima kasih. Jadi saya Siska Yulianti Lepar, SPD MPD, adalah kepala sekolah di SMP Negeri 3 Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Ya, jadi ketika menghadapi dilema etika moral, tentunya saya mengambil keputusan dengan skala prioritas. Jadi saya mengumpulkan fakta-fakta bukti yang relevan. Jadi kadang awal saya menjadi kepala sekolah itu memang tentu ada berbagai hal atau arti kata canggung begitu ya kepada misalnya guru senior ketika kita mengambil keputusan. Iya, canggung kepada guru-guru senior, tetapi memang tidak mudah. Tapi dengan doa dan semangat, kemudian kita juga mengundang guru-guru senior tersebut. Kita mendekati mereka, kemudian kita memberikan mereka itu peluang untuk memberikan mereka santai dalam memberikan pendapat agar supaya kita mengetahui apa yang mereka tidak sukai dan apa yang mereka sukai dari kita untuk kita lakukan seperti itu. Kemudian ada juga misalnya etika moral lain, misalnya ada misalnya kejadian gitu ya, kejadian ke anak didik misalnya, ada guru-guru yang sepaham, oh harus dikeluarkan gitu kan. Tetapi kan kenyataannya sekarang kurikulum merdeka kita tidak boleh mengeluarkan murid. Benar. Harusnya kita rangkul murid tersebut supaya murid tersebut bisa merasa dihargai. Maka itu kita harus memanggil atau kita mengundang para komite sekolah kita mengundang juga orang tua murid yang bersangkutan atau wali murid, kita juga mengundang semua guru-guru dan warga sekolah. Kita kumpulkan bersama untuk kita
mendapat keputusan secara bersama-sama. Baik. Seperti itu, Bu Guru. Baik, Ibu Siska. Jadi saya tadi bisa mengambil kesimpulan tadi sejenak. Tadi ada 2 kasus dilema. Dilema etika pertama moral yaitu terkait dengan Ibu sebagai kepala sekolah, yang dimana bawahan-bawahannya Ibu masih adalah guru-guru senior ya. Yang kedua, dilema kedua yaitu terkait dengan siswa, anak-anak yang harus dikeluarkan ketika melanggar aturan tentunya. Sedangkan dilema lainnya bahwa dalam kurikulum Merdeka itu tidak boleh siswa dikeluarkan. Nah, tadi Ibu Siska sempat memaparkan bahwa langkah-langkah untuk menyelesaikan dilema itu terkait pertama mengundang orang tua, kedua berkomunikasi dengan dewan guru, dan yang ketiga menjalankan sesuai aturan. Nah, pertanyaan berikutnya kira-kira apakah ada hal-hal, saya mengambil satu kasus saja terkait siswa dulu Bu ya. Siswa yang tidak boleh dikeluarkan terkait kurikulum Merdeka, itu hal-hal apa saja yang kira-kira kebijakan itu Ibu anggap efektif? Dan apakah dalam pengambilan kebijakan itu, apakah ada tantangan dalam kasus tersebut untuk mengeluarkan siswa itu? Apakah ada tantangannya atau kendalanya? Iya, terima kasih. Ya, saya menjawab. Ya, jadi bagi hal-hal yang efektif itu adalah nilai-nilai yang tentunya sangkut tindakan kita, kemudian apalagi ya kita dalam mengambil keputusan fakta yang ada, kemudian yang menjadi tantangan ya, yang menjadi tantangan ini menunjukkan rasa keadilan. Benar. Jadi harus ada rasa keadilan, harus ada rasa dalam diri kita bukan penjahat, ada rasa paling toleransi ya. Toleran artinya kita juga memberikan kesempatan tersebut ya, untuk dia memberikan apa dia ingin. Kemungkinan kesalahan juga bukan didasari dari tersebut. Ada berbagai yang bisa kita pelajari. Misalnya mungkin guru terlalu bertindak kasar. Ya, dia mendidik anak didik tersebut, atau bisa jadi anak didik tersebut ada permasalahan yang ketika kita telusuri, kita ternyata menyebut dengan keluarganya, orang tuanya, seperti itu. Jadi tantangan itu memberikan saya ada rasa semangat untuk mengumpulkan semuanya dari tantangan tersebut. Ya. Baik, luar biasa Ibu Siska. Jadi memang ini saya lihat ada dilema antara kebenaran, keadilan, dan kesetiaan tentunya Ibu ya. Ya, jadi kebenaran bahwa itu benar adalah siswanya Ibu Siska yang harus kita bina, kita tolerasikan. Ya, keadilan di mana semua siswa harus dirasa adil ya. Jadi yang baik, yang melanggar peraturan harusnya bisa mengikuti aturan kan, yang melanggar kita harus hukum. Tapi ternyata Ibu Siska menempatkan itu ke tahap toleransi. Luar biasa Ibu. Jadi saya di sini telah mengambil benang merah poin bahwa dilema dan paradigma etika itu sudah Ibu jalankan sesuai ini. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira dalam menjalankan kebijakan itu apakah ada jadwal tertentu? Apakah ada jadwal tertentu untuk mengatur proses dan langkah-langkah itu untuk menyelesaikan permasalahan? Dan apakah ada keterlibatan selain Ibu, yang Ibu orang kepercayaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan kebijakan tersebut? Iya, terima kasih. Jadi kebetulan di sini saya membuat buku siswa, ya, berkaitan dengan keadaan siswa tersebut. Jadi saya membuat buku siswa, walaupun sebagai seorang pemimpin di sekolah, tapi sudah terbiasa ketika menjadi guru ada buku recording. Jadi guru saya membuat catatan-catatan kecil, buku agenda. Ya, ada juga catatan-catatan untuk siswa-siswa. Jadi sebagai pemimpin itu saya
selalu merangkul, membuat jadwal, dan saya juga dibantu oleh sekolah. Dan mengapa ya kalau meminta juga pendapat para dewan guru, ya komite sekolah juga selalu saya untuk semuanya bisa berpendapat. Baik, Seperti itu. luar biasa Ibu Siska. Baik Ibu Siska, Iya. terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Juga, Semoga sukses selalu dalam menjalankan tugas, Tuhan memberkati. Baik. Tuhan berkati juga. Baik, salam sama keluarga. Ya, terima kasih Bu Siska. Selamat siang. Selamat siang.